Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran ya. Tentunya Pak Ade selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pendapat daripada pengamat politik Emrus Sihombing. Ia yang mengusulkan kepada kepada GNPF MUI agar diberikan jabatan menteri oleh Presiden Joko Widodo. Ya, pengamat usul Presiden beri kursi menteri ke GNPF MUI. Ya, dikabarkan dari netralnews.com bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI selama ini selalu menjadi pihak yang berkeras mengkritisi pemerintahan Joko Widodo. Namun menurut pengamat komunikasi politik nasional Emrus Sihombing, sudah seharusnya Presiden merangkul dan berdialog dengan mereka. Ya, bahkan ia menyebut tidak ada salahnya maksudnya Presiden memberikan ketanggungjawab kepada GNPF MUI ya untuk ikut membangun bangsa dengan memberikan posisi di pemerintah. Ya, pernyataan Emrus ini menanggapi dialog yang dilakukan oleh Jokowi dan tokoh GNPF MUI di Istana Merdeka pada hari pertama Lebaran 1438 maksudnya Hijriah ya, atau Minggu 25 Juni 2017. Kadang-kadang aku itu memiliki pikiran yang out of the box ya, karena politik adalah persoalan kekuasaan ya. Tidak salah juga Pak Presiden memberikan kepercayaan kepada mereka yang mengkritisi dia, diberikan suatu kepercayaan, diberikan suatu jabatan tertentu setingkat menteri atau mungkin menteri gitu ya. Demikian kata Emrus Sihombing kepada netralnews.com ya. Dan sehingga dengan demikian Presiden dapat melakukan dialog-dialog secara langsung rutin ke depan untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan katakanlah jabatan yang diberikan kepada mereka setingkat menteri, sambungnya. Ya, Presiden Jokowi ditambahkan Emrus dapat mendapatkan kubu-kubu yang berseberangan seperti GNPF MUI itu pada jabatan setara menteri yang tugasnya adalah menjalin komunikasi. Ini pandangan saya ya, berikan jabatan setingkat menteri ataupun menteri yang tugasnya adalah menjalin komunikasi silaturahmi Indonesia dan kebangsaan keindonesiaan. Dengan demikian ada ruang-ruang dialog, demikian tandasnya. Apalagi dijelaskan oleh Direktur Emrus Corner ini, biasanya pihak oposisi yang kerap mengkritisi memiliki pendapat atau pandangan yang lebih objektif dibanding orang-orang yang selalu mendukung Presiden. Sebenarnya terus terang yang mengkritisi kita kan yang berseberangan dengan kita itu justru kita memberikan ide atau pendapat yang objektif. Demikian tandasnya. Sehingga dengan diberikannya jabatan ataupun posisi maka akan menjadi penyeimbang yang sangat bermanfaat bagi roda pemerintahan Jokowi. Lah, kalau hanya Presiden bertemu dengan orang yang mendukung dia itu akan cenderung biasanya yang mendukung itu ya hanya memberikan suatu bagaimana supaya Presiden mendapat laporan yang positif-positif saja, kan begitu. Demikian kata Emrus Sihombing. Ya, masih dengan Sihombing. Ya, mengatakan tepatkah Jokowi berdialog dengan GNPF MUI? Pengamat komunikasi politik nasional Emrus Sihombing mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melakukan dialog dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya langkah yang diambil Jokowi itu sudah tepat, sebab sebagai kepala negara Jokowi bukan hanya milik orang-orang yang mendukungnya, tetapi juga bagi oposisi atau mereka yang berseberangan yang kerap mengkritisasinya maksudnya begitu ya, dengan tajam seperti aja GNPF MUI. Yang jelas Presiden Republik Indonesia adalah presiden seluruh warga negara, termasuk warga negara yang mengkritisi dia, termasuk warga negara yang oposisi atau dengan beliau maksudnya, termasuk warga negara yang mendukung beliau, karena dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia dengan segala perilaku warga negaranya. Demikian kata Emrus Sihombing kepada Netral News. Jadi saya termasuk yang senang apabila Bapak Presiden Jokowi itu bertemu dengan pengkritisi dia ya.
sehingga bisa melakukan dialog secara langsung. Kalau ada ruang dialog, hampir dipastikan akan ada pertemuan pandangan yang terbaik dilakukan untuk bangsa dan negara. Demikian katanya. Apalagi dijelaskan oleh Direktur Emrus Corner ini, biasanya pihak oposisi yang kerap mengkritisi memiliki pandangan ataupun pandangan yang lebih objektif dibanding orang-orang yang selalu mendukung presiden. Kalau hanya presiden bertemu dengan orang-orang yang mendukung dia, akan cenderung biasanya yang mendukung itu hanya memberikan suatu bagaimana supaya presiden itu mendapat laporan yang positif saja. Kan begitu. Tetapi kalau pertemuan itu dilakukan dengan sering mengkritik beliau, setajam apapun kritikannya, saya pikir suatu hal yang positif. Boleh jadi pertemuan itu adalah hal yang disampaikan kepada Bapak Presiden yang tidak diperoleh dari kelompok-kelompok yang selama ini mendukung beliau, gitu katanya. Dengan demikian ditambahkan Emrus, semua informasi pandangan yang berbeda, yang kritis, yang punya data berbeda dengan pemerintah bisa saja disampaikan pada saat pertemuan itu. Sehingga presiden tahu persis persoalan-persoalan sesungguhnya dan bisa mengambil suatu kebijakan, tindakan ataupun pandangan-pandangan yang sifatnya bisa mempersatukan bangsa Indonesia, yang bisa mempersatukan pada perbedaan-perbedaan pandangan itu demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian katanya. Sebelumnya diberitakan lebaran pertama pada Idul Fitri 1438 Hijriah, Minggu 25 Juni 2017. Presiden Joko Widodo menerima 7 orang pimpinan GNPF MUI di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu hadir Ketua GNPF MUI Ustadz Bahtiar Nasir dan wakilnya Zaitun Rasmin. Keduanya didampingi M. Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muhsin, dan Denny. Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. GNPF kami tidak meminta, tapi kami gagas pertemuan dengan Jokowi, demikian katanya. Dikabarkan dari Detik ya, Presiden Joko Widodo pada Minggu 25 Juni yang lalu menemui perwakilan GNPF MUI di Istana Merdeka. GNPF MUI mengatakan pertemuan itu bukan atas permintaan mereka. Kronologi pertemuan kami dengan presiden yang dikesakan meminta ketemu, yang benar bukan meminta tapi menggagas terjadinya dialog antara GNPF dan presiden. Demikian kata Ketum GNPF MUI Bahtiar Nasir dalam jumpa pers di AKL Islamic Center Jakarta Selatan. Bahtiar lalu menjelaskan awal mula pertemuan tersebut berlangsung keinginan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dimulai pada aksi unjuk rasa 4 November 2016 dan atau dikenal dengan 411. Kami ini jauh-jauh hari dari 411 ketika unjuk rasa sebetulnya ingin sekali bertemu dengan presiden, ingin dialog. Nah, tapi takdir Allah itu mengendaki yang lain. Demikian sebutnya. GNPF MUI, lanjut Bahtiar Nasir, lantas menggelar aksi-aksi lanjutan. Tujuannya agar bertemu dengan presiden dan aksi 2 Desember 2016 atau aksi 2012. Lalu sebenarnya GNPF MUI sudah bertemu dengan Jokowi, namun Jokowi hanya menyapa peserta aksi tanpa dialog. Bahtiar menyebut pihaknya sempat kesulitan mencari cara lain untuk bertemu Jokowi. Singkat cerita, Menko Polhukam Wiranto menerima GNPF MUI beberapa waktu yang lalu. Saya itu minta Menteri Agama berkoordinasi dalam menyalurkan aspirasi kami ke Pak Menko Polhukam. Meskipun Menak itu kerap bertemu presiden langsung, Menak koordinasinya dengan Menko Polhukam, ya minta izin ke presiden dan Pak Presiden menerima. Demikian jelasnya. Bahtiar lalu mengatakan momen lebaran sangat pas untuk dialog dengan Jokowi. Pak Presiden dalam suasana membuka hati kami dalam kondisi ingin silaturahmi dengan siapa saja. Kebutuhan ini kebutuhan dua sebelah pihak ya, dan untuk berdialog. Ini saya kira sebuah keniscayaan bukan satu pihak, demikian. Dia juga menegaskan tidak ada yang namanya GNPF meminta bertemu Jokowi. Semua yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Apa yang disebut pertemuan mendadak itu kan kesannya mendadak. GNPF ketemu Pak Presiden itu adalah salah besar. Ini dari perjalanan panjang dari 411. Demikian tegas Bahtiar Nasir.
Lalu bagaimana dengan kabarnya dari Menteri Agama yang menceritakan pertemuan GNPF dengan Presiden? Ya, seperti dikabarkan dari tempo.co.id, pertemuan antara GNPF MUI dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Ahad 25 Juni lalu terjadi di tengah padanya jadwal Presiden Joko Widodo pada Idul Fitri hari pertama itu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengisahkan pertemuannya dengan Ketua GNPF MUI Bahtir Nasyir yang juga adik tingkahnya di Ponpes Gontor di Rumah Dinas Widya Chandra Jakarta. Pertemuan itulah yang menjadi latar belakang terjadinya dialog antara GNPF MUI dan Presiden Joko Widodo tersebut. Menjelang salat Idul Fitri, Lukman bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto serta Mensesnek Pratikno. Wiranto dan Pratikno setuju dan menilai gagasan bagus. Bahkan Pratikno meminta Lukman menyampaikan langsung kepada Presiden ketika disampaikan tak ada penolakan dari Jokowi. Dan terjadilah kemudian pertemuan GNPF MUI dan Presiden Jokowi Ahad 25 Juni 2017. Menurut Bahtiar, Presiden Jokowi memahami kerisauan GNPF MUI. Untuk itu kata Bahtiar Nasyir, Presiden bahkan telah menunjuk langsung ya. Presiden menilai perlu ada dialog serupa agar sikap pemerintah dapat dipahami secara benar. Demikian. Presiden Jokowi bahkan telah menunjuk langsung Menko Polhukam Wiranto untuk melanjutkan komunikasi ini, katanya. Bahtiar kembali menegaskan jika pertemuan dengan Pak Jokowi ini bukan dirancang untuk rekonsiliasi, namun upaya yang sudah dilakukan itu bisa menjadi awal daripada rekonsiliasi. GNPF MUI jelaskan kronologi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Masih dari tempo.co.id bahwa Ketum Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI atau GNPF MUI, Bahtir Nasyir menegaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada saat momen Lebaran 2017 ini bukanlah permintaannya. Ia menegaskan GNPF MUI tidak meminta tetapi menggagas pertemuan itu. Kronologinya kami dengan Pak Presiden dikesahkan kami yang meminta bertemu. Yang benar bukan meminta tapi menggagas terjadinya dialog antara GNPF dan Presiden, kata Bahtir Nasyir dalam jumpa pers di AKL Islamic Center Jakarta. Bahtir menuturkan keinginan GNPF MUI ketemu dengan Jokowi berawal saat ada aksi 4 November lalu yang dikenal dengan Gerakan 411 dan merajut aksi 212. Saat itu kata dia, Jokowi menemui masa aksi tetapi hanya menyapa dan tidak berdialog. Namun beberapa waktu lalu Menko Polhukam dan Keamanan Wiranto menemui perwakilan GNPF MUI. Setelah pertemuan berlangsung, kata Bahtiar, Wiranto berjanji akan mengkomunikasikan keinginan GNPF tersebut dengan Pak Joko Widodo. Buat dengan Menko Polhukam ini kan itulah seperti yang kami pernah sampaikan. Kami itu berhasil menyalurkan aspirasi dan Pak Menko Polhukam berjanji menyampaikan aspirasi ke Presiden. Demikian ujarnya. Selanjutnya seperti sebelum Lebaran 2017 ini, GNPF bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menyampaikan keinginan tersebut. Dan akhirnya mereka bertemu pada momen Lebaran Ahad 25 Juni 2017. Kedua belah pihak setuju untuk berdialog. Ini saya kira sebuah keniscayaan, bukan satu pihak. Momennya pun bertepatan dengan saling silaturahmi. Pada momen Open House Idul Fitri Ahad 25 Juni 2017, Presiden Jokowi menerima sejumlah petinggi GNPF MUI di ruang oval Istana Presiden. Dalam pertemuan itu tertutup itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menko Polhukam Wiranto turut hadir. Demikian bro, sudah kami kabarkan mengenai daripada pernyataan GNPF MUI dan termasuk Presiden Joko Widodo dan termasuk pengamat daripada Emrus Sihombing maksud saya, yang berniat atau mengusulkan agar GNPF dijadikan menteri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.